Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib, Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, juga nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan dan ihsan, nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga pada hari ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 5 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan September 2025. Dan taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-630 ya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
sepertinya masih ada di antara kita ketika melakukan sujudnya tidak sesuai, tidak relevan dengan keterangan yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Juga tidak relevan dengan keterangan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi. Maka oleh karenanya Al-Fakir merasa berkepentingan untuk menyampaikan masalah ini. Karena apabila kita mengerjakan sholat asal-asalan, baik rukunya, i'tidalnya, sujudnya dan seterusnya tidak sesuai dengan keterangan dalam hadis, maka sudah barang tentu sholat yang kita kerjakan tidak benar. Sholat yang benar adalah sholat yang mencontoh sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sholatnya pasti benar, nggak mungkin salah. Lah, kalau umpama Rasulullah aja sholatnya salah, apalagi umatnya, nggak mungkin. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau pernah menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maksudnya adalah contohlah salat Rasulullah. Karena dengan mencontoh salat Rasulullah, insya Allah dijamin salat yang kita kerjakan benar. Baik para jamaah, langsung saja nanti setelah kita selesai melaksanakan Ba'da Isya, kita langsung pamitan Pak Jepri. Ya. Kita langsung menuju ke Cilengsi ya. Barangkali Pak Endang, Uda atau Pak Wasono mau ikut ke Cilengsi. Kita makan bareng di sana di restoran. Nanti bayar masing-masing. Silahkan yang ikut. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja. Suruh sujudi utawi piro-piro syarate sujud. Bermula beberapa syarat melakukan sujud. Sujud terutama sujud yang hukumnya wajib yang ada di dalam sholat. Karena sujud ada 3 macam. Ada sujud di dalam sholat hukumnya wajib, ada sujud di dalam sholat hukumnya sunnah, ada sujud di luar sholat hukumnya sunnah. Sujud di dalam sholat yang hukumnya wajib, yang apabila ditinggalkan mengakibatkan sholat kita tidak sah, yaitu sujud yang hukumnya hukum sholat, di mana setiap 1 rakaat di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, itu kita diwajibkan sujud 2 kali. Ini sujud yang hukumnya wajib yang ada di dalam sholat. Adapun sujud yang hukumnya sunnah yang ada di dalam sholat, yaitu ketika si imam baca ayat sajdah, maka baik imamnya maupun makmumnya disunahkan melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Sujud tilawah ini bisa terjadi di dalam sholat, juga bisa terjadi di luar sholat. Yang ketiga, hukum yang hukumnya sunnah yang hanya ada di luar sholat. Maaf, bukan hukum sujud maksudnya. Yang ketiga, sujud yang hukumnya sunnah maksudnya. Yang ada di luar sholat yaitu sujud syukur. Ketika kita mendapatkan anugerah nikmat yang berlimpah, kita sujud syukur. Karena iblis pernah mengatakan begini, sebenarnya, ini kata iblis, bukan kata saya ya. Jangan bilang iblis. Ini kata iblis nih. Tapi saya bukan iblis, bukan. Saya jadi Pak Eko almarhum ya.
sudah menyadari tempat kembalinya neraka selamanya. Sementara anak Adam, mereka diperintahkan bersujud kepada Allah. Pas saja mereka bersujud. Balahum jannah, maka bagi mereka tempat kembalinya surga. Iblis gara-gara tidak mau bersujud kepada Nabi Adam di dalam surga, di saat Allah memerintahkan kepadanya untuk bersujud kepada Adam, diusir dari surga. Padahal sudah berada di surga, hanya karena tidak mau bersujud kepada Adam, diusir dari surga. Padahal Adam manusia, bukan Tuhan. Lalu bagaimana manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, sementara dia pengen masuk surga? Iblis yang sudah ada di surga, hanya tidak mau bersujud kepada manusia yang bernama Adam, diusir dari surga. Lalu bagaimana kalau umpama manusia tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sementara dia pengen masuk surga? Nggak bisa. Iblis saja sudah dari surga dikeluarkan. Berarti manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, manusia yang tidak mau menunaikan kewajiban sholat, nah ternyata manusia tersebut itu lebih apa ya, bahasanya yang enak apa ya, sombong, lebih sombong apa lebih biadab apa lebih yang enak bahasanya, lebih sombong daripada iblis. Iblis mah tidak mau bersujud kepada manusia. Nah ini manusia tidak mau bersujud kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Berarti kesombongannya manusia ini melebihi kesombongan iblis. Ya kira ini saya mau benar enggak ya? Ya kita pakai akal sehat lah. Baik para jemaah. Nah apabila kita memenuhi syarat-syarat sujud, insya Allah sujudnya benar. Suruh sujudi utawi piro-piro syaratnya sujud iku sab'atun pitu. Jadi menurut keterangan di dalam ilmu fikih, syarat-syarat sujud itu ada 7. Di mana yang 7 perkara ini wajib dipenuhi, wajib ditunaikan manakala kita melakukan sujud, terutama sujud yang hukumnya wajib yang ada di dalam sholat. Supaya apa? Supaya sujudnya sah. Baik yang pertama ayat sudah ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama tuh ayat sudah yen tak sujud si wong ala sab'ati a'dha'in natepi ingatase itu piro-piro anggota badan. Jadi syarat sujud yang pertama harus menetapkan atas 7 anggota badan. Jadi anggota sujud pada badan kita ada 7. Pertama ini jabhatun, artinya jidat. Maka ketika bersujud ini jidat oleh karena anggota sujud tidak boleh terhalang oleh apapun. Baik terhalang oleh peci seperti begini. Ini kalau sholat pakai peci begini, sujud nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti samalah artinya dia belum menggugurkan kewajiban sholat. Walaupun kata dia saya sudah sholat, itu karena kebodohannya, karena nggak mau ngaji. Jangankan peci, terhalang selai rambut saja kita bersujud. Umpama ada selai rambut merumpai ya, menjulur, memang tidak, menjorok, menjuntai, memang salto. Bolehlah, boleh menjulur, boleh merumpai, boleh menjorok.
jorok. Pokoknya intinya ada rambut, ada rambut, dijidat. Walaupun salah, berarti itu rambut menghalangi anggota sujud yang namanya jidat. Berarti sujud yang kasar. Jadi kalau sholat pakai pecinya begini, jangan begini. Kalau pakai peci begini mau kondangan, mau melamar janda, ya melamar janda pakainya begini, biar kelihatan ganteng, gitu ya. Mau nyalon lurah, ya nyalon DPR baru pakai peci, begitu jadi peci lepas lagi. Kalau mau main dapres peci miring gini. Ya gini. Pengalaman. Ya mudah-mudahan miring beneran gitu. Baik para jamaah. Yang kedua dan yang ketiga, anggota sujud itu al-kaffaini. Kedua telapak tangan, baik telapak tangan kanan maupun telapak tangan kiri. Ini pun tidak boleh terhalang oleh apapun. Bisa terhalang oleh kokok karena kokoknya kepanjangan jadi begini nih. Nah, ini kehalangan tuh sedikit. Nggak boleh. Sebab ini anggota sujud. Telapak tangan berikut perut, jari, jemari. Ini juga anggota sujud. Ini yang kedua, yang ketiga. Udah 3 ya. Yang keempat dan yang kelima anggota sujud adalah ar-rukbataini, kedua lutut. Lutut kanan, lutut kiri. Ini harus nempel ke tempat sujud. Kecuali kalau sakit, ya, mengakibatkan dia tidak bisa menempelkan lututnya pada tempat sujud ketika bersujud. Itu lain lagi masalahnya. Baca daun, sujud bisa orang sakit. Nah ini sholatnya begini. Kan ada orang sholatnya begini kan, sujudnya. Ada kan? Ada. Saya tahu itu kalau tadi bilang namanya saya tahu. Udah bolehnya bisulan. Hah? Nggak tahu tuh. Ada. Nah dia nggak bisa kalau sujud normal. Itu sah. Itu karena ada wudhu. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke-6 dan yang ke-7, anggota sujud yang wajib nempel di tempat sujud manakala kita melakukan sujud adalah butunul asabi'ir rijlaini. Butun itu perut. Al-asabi itu jari jemari. Ar-rijlaini kedua kaki. Ini. Nah ini perut jari jemari. Kedua kaki kita, baik kaki kanan itu wajib nempel. Makanya harus ditekuk ketika sujud. Ini kan biar praktek harus begini. Nah, ditekuk. Jangan begini. Apa begini? Apa begini? Kalau begini nggak benar. Begini nggak benar. Begini nggak benar. Yang benar ditekuk. Ditekuk supaya apa? Supaya perut dan jemari nempel ke tempat sujud dan ujung jarinya otomatis menghadap ke arah kiblat. Nah itu sunnah. Hadapkan ujung jari jemari telapak kakimu ke arah kiblat, itu sunnah hayat. Nambah pahala itu. Nah kalau umpama begini menghadap kiblat nggak ujung jarinya? Enggak, menghadap tanah. Kalau begini menghadap timur. Kalau begini kayak gini, kayak bebek. Utara selatan, udah gak benar itu. Nah ini pentingnya kita ngaji. Ini nggak cukup kita rajin sholat tapi nggak tahu ilmunya, nggak cukup. Khawatir nanti sholatnya ditolak oleh Allah nanti baru bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anggota sujud ya, ada berapa tadi 7 ya? Udah semua ya. Nah sekarang syarat sujud yang kedua adalah wa antakuna jabhatu maksubatan. Ini kedua nih. Wa antakuna lam yenta ono opo jabhatu jidate suwo keninge suwo iku maksubatan dan buka. Jadi jidat ini harus terbuka. Artinya tidak boleh tertutup oleh apapun, baik peci atau apa sajalah. Termasuk kita sujud
dari sesuatu yang bergerak dengan sebab gerakan badan kita, itu pun nggak sah sujudnya. Contoh, saya pakai sorban. Tadi saya pakai sorban begini, tiba-tiba merumpai panjang tadi kan. Ini kan saya pakai sorban hampir 2,5 meter ini. Merumpai panjang, nambah begini nih. Pas sujud umpama, tak. Nah, sini. Kemudian dia bergerak, kita bangun bergerak kok. Nggak sah sujudnya. Kecuali kalau memang sorbannya ditaruh, itu lain lagi. Taruh sorban begini, nah, kita sujud, itu boleh. Bergerak enggak? Enggak. Dia enggak ikut bergerak dengan gerakan badan kita, enggak. Itu boleh. Atau naruh sulampe boleh. Bahkan orang si Aman naruh apa tuh? Tuba ya. Tuba namanya ya. Tuba atau Karbala kan. Kita naruh baskom. Tapi baskom diisi uangnya kasih sama DKM tuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru buat ya. Udah satu. Kita lanjut yang ketiga, wa ta'amulu bi ra'sihi. Sarate sujud kang kaping 3 iku at-tahammul bi ra'sihi kalawan mastakanis wong, Jadi maksudnya ketika sujud itu diwajibkan kepala kita itu neken ke tempat sujud. Maksudnya bukan gusuk-gusuk, bukan. Maksudnya biar benar-benar jidat itu nempel ke tempat sujud. Nggak boleh ngangkang, nggak boleh tahan pakai tangan. Ada kan? Ya, ngangkang. Jadi sujud mungkin jidatnya takut tekok kali ya, ditahan pakai tangan sehingga nggak benar-benar nempel, keluar dikit. Nah, itu nggak boleh. Jadi normal aja biar dia nempel benar-benar gitu. Nah, itu syarat sujud yang itu namanya tahammul. At-tahammulu bi ra'sihi, menempelkan kepalanya pada tempat sujud. Kemudian yang keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Syarat sujud yang keempat adalah adamul huwi li ghairihi. Tidak boleh ada tujuan lain kecuali tujuannya hanya untuk bersujud kepada Allah. Makanya saya setiap kali mau sujud dalam salat, itu sebelum saya melakukan sujud, saya niat dalam hati, aku niat sujud kepada Allah. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya untuk bersujud kepada Allah. Kan banyak juga orang Jepang kan dia sujud ya, tapi dia tujuannya kepada Allah bukan. Orang sakit perut, saking sakitnya sampai anginnya naik ke hati, dia sujud enggak? Sujud sampai begini nahan sakit kan. Tapi itu sujudnya bukan pada Allah. Nah, ketika kita melakukan sujud di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, maka tanamkan dalam hati bahwa saya melakukan sujud ini tujuannya kepada Allah, sujud kepada Allah. Jadi niatnya nawaitu sujuda Allah, aku niat bersujud kepada Allah. Sudah bagus saya, baru 4 ya. Berarti sidang 3 lagi ya. Ya kita disiplin, kalau mudah-mudahan habis ya, nggak usah panjangan. Ya ngaji kalau kelamaan, takutnya buya. Jadi baru 4 ya. Nah, kira-kira nih yang 4 masih ingat nggak nih? Syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama masih ingat? Ya, 7. Nah. Wajib melakukan sujud dengan 7 anggota sujud, yaitu jidat, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, perut, jari-jari kaki kanan, perut, jari-jari kaki kiri. Yang kedua, jidatnya harus terbuka, artinya tidak boleh terhalang oleh apapun. Yang ketiga, masih ingat? Ini belum sampai rumah ini, di sini masih ya. Nah kalau umpama masih di sini nggak lupa,
marah-marah. Yang ketiga apa tadi? Hah? Yang ketiga tahammul birosidi, benar-benar menempelkan atau menekankan kepala pada tempat sujud. Yang keempat, yang keempat, tidak ada tujuan lain kecuali untuk bersujud kepada Allah. Jangan ada tujuan yang lain. Kalau umpama dengan melakukan sujud di dalam salat, tapi tujuannya bukan untuk sujud pada Allah, itu bukan jadi sujudnya. Demikian teman-teman ya. Tapi tinggal 5 lagi insya Allah. Mudah-mudahan panjang semua. Saya semua. Baiklah.